Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Indah-Setiawati, NIM 205231208 dari kelas Perbankan Syariah 4F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi dan pengangguran. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Pengertian dari inflasi. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak bisa dikatakan sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas, dapat mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Selain itu, ada beberapa pengertian inflasi menurut para ahli. Untuk yang pertama yaitu Winardi. Menurutnya, inflasi merupakan suatu periode pada masa tertentu di mana terjadi penurunan kekuatan dalam membeli terhadap kesatuan moneter. Sedangkan menurut Sandono Sukirno, inflasi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan harga-harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Dan yang terakhir adalah menurut Dwi Eko Waloyo, inflasi merupakan bentuk penyakit ekonomi yang sering timbul dan dialami hampir seluruh negara. Jenis-jenis inflasi. Untuk yang pertama adalah inflasi ringan. Inflasi ringan merupakan inflasi yang mudah dikendalikan oleh suatu negara. Inflasi ini berkisar di bawah 10% setiap tahunnya, jadi mudah untuk dikendalikan. Untuk yang kedua yaitu inflasi sedang. Inflasi ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan perekonomian suatu negara. Inflasi ini berkisar antara 10% sampai 30% setiap tahunnya. Untuk yang ketiga yaitu inflasi berat. Pada inflasi ini mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Masyarakat lebih memilih untuk menyimpan barang daripada menabung karena bunga yang dihasilkan lebih rendah daripada inflasi yang ada. Inflasi berat ini berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Dan untuk yang terakhir yaitu inflasi sangat berat. Pada kondisi ini, perekonomian suatu negara sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berkisar di atas 100% per tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu teori inflasi. Terdapat 3 teori inflasi. Yang pertama yaitu teori kuantitas. Pada teori ini, semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga akan naik. Untuk teori yang kedua adalah teori Keynes. Pada teori ini, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga akan naik. Untuk yang teori yang ketiga yaitu teori struktural. Ketika produsen tidak dapat mengantisipasi, dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Terdapat 5 penyebab inflasi. Untuk yang pertama yaitu meningkatnya permintaan. Keinginan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang ada di pasaran sehingga permintaan menjadi naik sedangkan penawaran masih tetap dan berakibat pada kenaikan harga. Penyebab yang selanjutnya yaitu bertambahnya uang yang beredar. Hal ini terjadi jika suatu negara menggunakan sistem anggaran defisit dan negara akan mencetak uang baru untuk menutup anggaran. Penyebab yang selanjutnya yaitu meningkatnya biaya produksi. Adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan turunnya nilai tukar mata uang dalam negeri dengan mata uang negara asing, inflasi di luar negeri, dan ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan permintaan. Penyebab inflasi selanjutnya yaitu inflasi campuran. Dipengaruhi oleh adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Ketika permintaan meningkat, berakibat pada penyediaan barang produksi yang turun. Dan penyebab inflasi yang terakhir yaitu inflasi ekspektasi. Disebabkan karena perilaku masyarakat yang berasumsi bahwa ekonomi suatu negara akan lebih baik lagi ke depannya. Dampak inflasi.
Untuk yang pertama, dampak terhadap pendapatan. Dalam kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak, dapat mendorong para pengusaha memperluas produksi dan dapat meningkatkan perekonomian. Namun dampak buruknya terjadi pada mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uang yang tetap tetapi harga barang dan jasa naik. Untuk yang kedua yaitu dampak terhadap ekspor. Karena pada saat terjadi inflasi, harga ekspor akan naik. Daya saing barang akan menjadi turun dan berakibat pada penurunan pendapatan devisa negara. Untuk yang ketiga yaitu dampak terhadap kalkulasi harga pokok. Inflasi mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit. Persentase inflasi yang tidak dapat diprediksi secara akurat akan membuat proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak akurat. Dan yang terakhir yaitu dampak terhadap minat menabung. Pada saat terjadi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan lebih berkurang karena pendapatan dan bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus menanggung biaya administrasi tabungannya. Solusi dalam mengatasi inflasi yaitu 1. Kebijakan fiskal. Langkah mengatasi inflasi untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki keuntungan seperti menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter ini dapat dilakukan dengan cara kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto yaitu meningkatkan suku bunga, dan kebijakan operasi pasar terbuka. Yang terakhir yaitu kebijakan lainnya. Kebijakan lain dalam mengendalikan inflasi yaitu meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Selain itu dapat dilakukan juga dengan menetapkan harga maksimum untuk barang tertentu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pengangguran. Pengertian dari pengangguran. Pengangguran merupakan suatu situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Terdapat 2 jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. A. Pengangguran musiman. Terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. B. Pengangguran siklis. Terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang C yaitu pengangguran deflasioner, yaitu terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang ada. Yang D yaitu pengangguran voluntary, terjadi karena seseorang lebih memilih untuk tidak bekerja padahal dia mampu untuk bekerja. Yang E yaitu pengangguran struktural, terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi suatu negara. Yang F yaitu pengangguran teknologi, terjadi karena pergantian tenaga manusia yang digantikan dengan tenaga mesin atau robot. Dan yang terakhir yaitu pengangguran friksional, terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja yang ada. Dan jenis yang kedua yaitu jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Pengangguran terbuka. Pengangguran di mana seseorang sama sekali tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Disebabkan karena tidak ada ketersediaan lapangan kerja di suatu negara. Faktor lainnya yaitu karena adanya ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Pengangguran ketika seseorang bekerja namun tenaganya tidak dimanfaatkan maupun tidak diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Dapat dikatakan juga bahwa seseorang mempunyai pekerjaan namun tidak produktif.
Untuk yang terakhir yaitu pengangguran terselubung. Terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara maksimal, disebabkan karena ketidaksesuaian antara pekerja dengan kemampuan yang ia miliki. Penyebab pengangguran yaitu 1. Ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki keterampilan tinggi serta pendidikan yang rendah. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, tidak ada keseimbangan pemanfaatan tenaga kerja daerah dengan kota. Yang kelima, pemberhentian kebijakan pengiriman TKI. Yang keenam yaitu harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Yang ketujuh yaitu PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang kedelapan yaitu persaingan pasar global. Yang kesembilan yaitu masalah geografis. Dan yang kesepuluh yaitu kemiskinan. Dampak dari pengangguran ini yaitu berpotensi membuat keuangan negara membengkak. 2. Meningkatkan angka kriminalitas. 3. Memunculkan konflik antar warga dengan pemerintah. Yang keempat, menyebabkan kesenjangan tenaga kerja. Yang kelima, menyebabkan seseorang kehilangan keahliannya. Yang keenam, yaitu menurunkan daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan angka kemiskinan. Yang kedelapan, menyebabkan kesenjangan sosial. Yang kesembilan, menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Dan yang kesepuluh, yaitu meningkatkan konflik dalam rumah tangga. Solusi yang dapat diambil dalam mengatasi pengangguran ini yaitu 1. Menyelenggarakan bursa pasar kerja. 2. Menggalakkan kegiatan ekonomi informal. 3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 4. Meningkatkan mutu pendidikan. 5. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 7. Mendorong investasi. 8. Meningkatkan transmigrasi. 9. Melakukan deregulasi dan debirokrasi. Dan yang terakhir yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.